foto Pak Jokowi, bukan. Harusnya ada uji face recognition. Orang melihat di sana ada capnya kok di dalam foto. Dan itu dianalisis oleh Dr. Rismond dengan RGB, yaitu red, green, blue analysis. Gitu. Kesimpulannya kok ada cap di dalam foto? Karena ini pertanyaan ini jelas. Oleh karena itu tidak diuraikan oleh Barreskrim kemarin. Maka menjadi pertanyaan serius bahwa uji forensik ini benar-benar dilakukan secara mendalam, secara saintifik, atau hanya sifatnya simpel-simpel saja. Tapi kesimpulan yang seperti mengikat secara hukum. Padahal untuk kondisi begini, kesimpulan itu tidak mengikat secara hukum. Faktor kedua adalah kasusnya itu menjadi perhatian umum. Saya kira itu begitu di dalam Perkapolrinya, bahwa kalau kasus itu menjadi perhatian umum boleh diajukan gelar perkara khusus. Gitu. Karena kita tidak merasa gelar perkara biasa kemarin itu tidak optimal dan tidak terbuka dan tidak sesuai juga dengan peraturan yang ada. Itu yang kelima. Yang keenam, kita mengingatkan pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan korban, saksi, dan pelapor. Bahwa ketika proses berjalan, pelapor, saksi, korban tidak boleh dituntut pidana dan tidak boleh dituntut perdata. Itu penegasannya ya, pasal 17 undang-undang tersebut, termasuk pasal 10 ayat 1, pasal 10 ayat 2. Dan kita mengingatkan lagi Perma 1 tahun 1956 bahwa kalau ada kasus perdata sedang berjalan untuk konten yang sama, maka hentikan dulu yang pidana. Dan sekarang kasus itu sedang berjalan di Solo dan di Sleman. Perdata untuk perbuatan melawan hukum ijazah palsu Joko Widodo. Pertama adalah bahwa surat ke Karo Wasidi ini ditembuskan untuk Presiden. Kita tembuskan juga ke pimpinan DPR RI. Kita tembuskan juga ke Kejaksaan Agung, ke Kepala Barreskrim, dan ke Irwasu. Jadi ini ditembuskan. Berarti kita harapkan bukan hanya Karo Wasidik yang tahu, tapi seluruh elemen yang bisa menentukan dan membantu proses kejujuran, keadilan, kebenaran dalam mengungkap dugaan ijazah palsu Jokowi. Untuk itu, maka poin pertama adalah bahwa penghentian penyidikan dan dilakukan pada yang lalu yang dilakukan oleh Barreskrim itu cacat hukum. Kenapa? Karena tidak menghadirkan pelapor dan terlapor. Yang namanya gelar perkara itu dimulai dengan proses pencarian bukti, kemudian menginformasikan hasil pencarian, kemudian pendapat dari pelapor dan terlapor, kemudian juga pandangan ahli ataupun pihak-pihak yang ikut dalam proses gelar perkara. Tapi ini tidak, pelapor tidak diundang, terlapor tidak diundang. Jadi internal sekali. Padahal keputusannya itu sangat menentukan, yang disebut penghentian penyelidikan, bahkan menentukan tidak ada unsur pidana. Saya kira itu adalah keputusan yang sangat fundamental dan itu harus dalam gelar perkara yang dihadiri oleh pelapor maupun terlapor. Saya kira ini faktor pertama. Kita menilainya cacat hukum. Nah, kemudian yang kedua, bahwa proses penyelidikan itu tidak tuntas atau tidak lengkap. Kita punya ahli Dr. Rismond dan Dr. Roy, dan itu masuk dalam bukti-bukti kita, masuk itu dalam bukti-bukti yang diajukan oleh kita, tapi tidak pernah diperiksa, tidak pernah diminta keterangan. Pasti tidak lengkap itu hasil penyelidikan secara keseluruhan. Tuh. Yang kedua, tidak meminta keterangan Kasmujo dan tidak meminta keterangan Pratikno, gitu kan? Padahal dua tokoh ini di samping krusial juga telah diduga ikut serta dalam proses yang kemudian kita duga ijazah palsu Joko Widodo itu. Ya, sayang itu tidak diduga minta keterangan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.